makmum kadang-kadang imam terutama di terakhir kadang-kadang imam mulai bertahiyat, kadang-kadang masih ada makmum nggak panjang, dia terlalu lama membelakang untuk mengikuti imam. Apa itu termasuk juga di dalam rukun itu sah atau tidak? Oke, siap. Terus Pak Dokter? Misalnya kita masuk ya, lambat buat satu misalnya. Ketika kita buat satu, apakah itu lebih dulu dari tengah ke kanan atau ke kiri? Oke. Siap. Nah, ada 3 tadi pertanyaan. Yang pertama, satu pertanyaan Bapak yang tadi, satu bagaimana di suatu tempat atau mungkin kita pengen coba gaya lah. Nah, bagaimana ada di suatu masjid itu kita temuin sebelum iqamah, baik sholat fardu ataupun sholat Jumat, diminta dulu lurusin, rapatkan softnya sebelum iqamah. Dilurusin dulu baru dia iqamah. Ataukah mana yang lebih tepat? Iqamah dulu baru meluruskan soft. Kalau kita lihat tujuannya satu. Apa tujuannya? Tujuannya itu supaya saf dalam sholatnya itu teratur, rapi, lurus dan tidak berantakan. Maka bembe jari julu, bembe. Cuman kalau kita lihat tertibnya ketika guru-guru misalnya masih, dan itu tentunya dari hadis ya. Bagaimana itu? Ino iqamah dulu baru merapatkan sholat. Agung bembe, bembe. Artinya kalau pelunggu menemukan ada yang meluruskan dulu baru dia iqamah, silakan. Karena tujuannya satu, yaitu untuk sholatnya lurus ketika salat berjamaah. Tetapi yang kita biasanya itu kan kenapa begitu? Pembahasan tendek namili repot setelah nas kamat langsung takbir. Jadi imamnya nggak perlu rapat-rapat, nggak perlu ngono-ngono. Tapi kalaupun misalnya kita lakuin, misalnya iqamah dulu baru meluruskan shaf, silakan, nggak apa-apa. Maka gunakan sesuai kebiasaan di tempat kita masing-masing. Kalaupun pengen menggunakan cara yang mungkin masih mungkin baru bagi yang belum tahu, silakan, boleh. Tetapi permakluman dulu supaya jamaah jangan bingung, kan? Nah, sama dengan misalnya kita pengen sujud sujud tilawah, kabari dulu jamaahnya. Insya Allah rakaat pertama arah sujud tilawah. Kan paham makmumnya. Nah, jadi tidak ada yang ngomong, tidak ada yang macam-macam tingkatnya. Jangan sampai kayak ada orang katanya pergi umroh, jadi ajak sholat subuh, sholat subuhnya pakai sujud tilawah. Ule-ule kenapa? Salah ambayangku buru. Wah, aku sembayang tulu. Kumbena telu rakaat tok subuh imam ini kan. Padahal orang di sana itu sholat subuh terutama hari Jumat itu kayaknya wajib kalau baca ayatus sajadah, yang dimana kalau membaca ayatus sajadah disunnahkan untuk sujud tilawah. Maka saya salah, biar dia wah ngaji. Pertama. Kedua, bagaimana ada seorang makmum, dia nggak mendahului imam, tetapi dia agak lama jaraknya antara gerakannya sama gerakan imam. Lalu bagaimana modelnya kalau seperti itu? Nah, jadi intinya kalau dalam sholat berjamaah kita tidak ketinggalan sama imam 3 rukun fi'li. Jadi 3 rukun fi'li. Ada orang panjang kunutnya, boleh, silakan. Tetapi jangan sampai ketinggalan imam. Sujud, duduk antara 2 sujud. Sujud kedua imam masih ya kunut aino jendang. Begitu. Tetapi ini dalam tahiyat, misalnya dalam dalam tasyahud akhir. Karena dia panjang doanya dalam sujud. Bagaimana? Benar belo-belo, keliru kita nanti. Lalu bagaimana kalau modelnya seperti itu? Tetap sholatnya sah.
Kalau terlalu panjang amat misalnya, maka dia niatkan mufaraqah, salatnya sah. Tagu mun santar belona. Santar belona. Nah, mun dekna belo-belo lalu ya enggak apa-apa. Tapi ini panjang banget jaraknya antara apa? Dia sama imam. Maka kalau mau modelnya seperti itu, nanti di sholat-sholat sendiri, mungkin tahajud, ya kan, mungkin hajat, mungkin atau sholat taubat, udah panjangin aja sujudnya. Makanya baginda Rasul kan suatu waktu panjang sujudnya baginda Nabi. Kapan itu panjang sujudnya? Dalam sholat tahajud. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah istri beliau tuh kaget ya, parana baginda Rasul udah wafat, meninggal dunia. Sampai diginiin basanta kanekna naik baginda Rasul, dicoletin kakinya baginda Rasul, ngeluit baginda Rasul, alhamdulillah masih hidup. Kapan? Ketika sholat sendiri pada sholat tahajud. Makanya ketika itu bangun baginda Rasul, ternyata apa kata Sayyidah Aisyah, baginda Nabi panjang betul sholat pelunggu, panjang benar sujudnya. Kan Allah udah ampuni dosa pelunggu yang udah lewat, ya akan datang toh juga nggak punya dosa. Oh panjang benar kata baginda Rasul. Apa kata baginda Rasul? Jawab, oh begini istriku, saya panjang sujud bukan hanya untuk itu, tetapi saya setiap sujud juga mendoakan umatku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadinya yang doa yang itu. Apa kata Sayyidina kamu nang ya Allah baginda Nabi doa yang tiang endah kana. Doa yang si baginda Rasul. Makanya kalau ada anak jari ataupun orang lain yang mungkin kelihatannya nakal-nakal, jangan disebut nakal. Kenapa? Sekalipun begitu dia umat baginda Rasul. Ketika menjadi umat baginda Rasul, dia juga dapat serpihan doa dari baginda Rasul. Ya kan? Ditabau misalnya tobat, udah didoain aja supaya menjadi orang yang tobat. Nah itu kurang lebih. Maka itu modelnya. Nah berikutnya, pertanyaan berikutnya apa tadi Pak Dokter, lupa ya? Siap. Bagaimana tata cara membuat saf yang baru? Saf di depan full, alhamdulillah. Saf dua belakangan dikit, dua full. Saf ketelu nang kayak ini. Ngumbai sita. Bagaimana tata cara kita? Tata cara kita membahas harta, nah timbang-timbang sita. Mulai dari tengah. Nah setelah itu mungkin kanan, kiri, kanan. Bembe wak. Penting apa rana? Ya kalau bisa sepadan silakan. Kalaupun tidak, kalaupun tidak bisa sepadan, dahulukan yang kanan. Misal nggak bisa sepadan dulu, yang kanan dulu diisi. Yang salah itu, yang keliru tahu kanan dilunggu dulu. Ternyata bembe ini le kanan doang tuh dengannya peje paling itu ke. Maksudnya padahal kan ini kosong di tengah. Yang juga pernah sholat. Jadi saya juga bingung ini kan di dua sholat, kebetulan saya agak masbuk. Ya udah dua sap ini, sap di tengah saya, sap itu saya. Tengah tene goang. Yang mana yang kita ikutin di tengah. Ini urutan. Makanya yang ini ini parahna rana harus tahu kesingan menuka. Maka cara bersapnya tapi di tengah dulu. Setelah itu udah mau di kiri kamu di kanan, tapi usahakan dia rata. Kalaupun tidak bisa seperti itu sepadan, maka dahulukan yang kanan dulu. Nah, jadi dahulukan yang kanan. Nah, sama dengan misalnya kita sholat berjamaah, kita tiga orang. Maka kan yang satu jadi imam di depan. Kalau kita yakin kita bakalan sholat arak barang tersembayang limudi dengan kedua, maka nggak apa-apa imamnya langsung di depan, langsung di belakang makmumnya. Paham maksud tiangnya? Nah, misal meresi guru sholat kita telu. Nah, kalau kita misalnya
kita bermobil misalnya dengan tertentu arah anang kematan dan sebagainya, di tengah perjalanan kita sholat berjamaah. Nah, lalu setelah itu kalau kita yakin ada orang bakalan teman kita di belakang, baru udah langsung mina saple mudi, imam langsung dulu. Tetapi ingat, kalau yakin pasti ada orang teman kita bersab di belakang. Aku menit yakin jangan ndak meresap sionek cara anta. Menit tahu sang melihat tadi kayak bapak batur kan? Macam ya sadele buli sampai salam darah datang ngone bersab. Menangano janana perikik bejulu meres sionek cara anta. Boleh begitu? Boleh, enggak apa-apa. Kalaupun dia datang lagi ya udah. Makanya cara paling aman itu seperti yang tadi. Jadi sholat sedua nih. Setelah itu belakang, ini ke depan. Nah, lurusin. Seperti yang tadi lah kurang lebih. Jadi begitu kurang lebih tata cara meluruskan sholat. Makanya apa lagu marasi buruk le kanan mau bau memungkinkan yang kanan duluan, silakan yang kanan dirapetin dulu. Marasi mana ya boleh kanan kok teman-teman kan. Nah, itu kurang lebih.